Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini akan ada diadakannya seminar hasil penelitian program sarjana atas nama M. Sultan Al-Riza Ritonga dengan judul penelitian potensi resiko spesies invasif lobster air tawar Cerak quadricarinatus di wilayah provinsi di daerah istimewa Yogyakarta di bawah bimbingan Dr. Insinyur Ahmad Fahrudin MSI dan Dr. Ernik Yuliana SPI MT. Seperti biasa, seminar kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama ada pemaparan hasil penelitian dari Saudara Sultan. Sesi yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga ulasan dari pembimbing. Untuk para peserta, silahkan mengisi absensi yang akan saya tampilkan di kolom chat. Kemudian saat meeting berlangsung, meetingnya akan dikunci atau di-lock sehingga para peserta yang keluar tidak akan bisa masuk kembali lagi ke dalam meeting. Sehingga diberitahukan pada teman-teman yang lain jika ingin menghadiri seminar diharapkan masuk ke dalam meetingnya sebelum presentasi dimulai. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari Saudara Sultan. Kepada Sultan dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Izin, apakah suara saya dan PPT sudah terlihat jelas? Sudah. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi Pembimbing yaitu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fahrudin MSI. Yang terhormat dosen pembimbing kedua yaitu Dr. Ernik Yuliana SPMT. Yang terhormat perwakilan program studi MSPP ke IPB yaitu Ibu Dwi Yuni Wulandari SPI MSI, dan yang saya banggakan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul potensi resiko spesies invasif lobster air tawar Ceras quadricarinatus di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta oleh saya sendiri Muhammad Sultan Al-Riza Ritonga NIM C241600006 di bawah bimbingan Dr. Insinyur Ahmad Fahrudin MSI dan Dr. Ernik Yuliana SPI MT. Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, tahun 2020. Pendahuluan, latar belakang. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi di Indonesia yang berada di bagian Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 5 kabupaten kota yang meliputi Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentra produksi benih ikan nasional, di mana perdagangan merupakan sumber terjadinya penyebaran spesies invasif dan menjadi ancaman di suatu wilayah sekitarnya, menurut Ahmad et al. 2018. Ceras quadricarinatus adalah lobster yang memiliki ukuran dan bentuk tubuhnya hampir menyerupai lobster laut. Lobster ini biasanya merupakan salah satu jenis krustase yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai konsumsi dan berpotensi untuk dibudidayakan, menurut Charman et al. 2008. Lobster Ceras quadricarinatus ini diintroduksi atau masuk dari wilayah Australia dan Papua Nugini dengan hidup pada perairan yang dangkal dan perairan tawar yang meliputi waduk, rawa, sungai, dan danau. Menurut Jamlean et al. 2018. Spesies invasif merupakan spesies asing yang dapat melakukan ekspansi atau masuk ke dalam ekosistem baru yang menjadi suatu agen perubahan dan mengancam keanekaragaman hayati spesies asli. Introduksi spesies invasif lobster air tawar ini merupakan suatu kegiatan yang berasal dari aktivitas manusia dan memiliki dampak yang sulit diprediksi, menurut McNally et al. 2001. Potensi risiko merupakan suatu upaya yang menunjukkan kemungkinan dan tingkat keparahan dampak buruk potensial dari paparan spesies invasif lobster air tawar terhadap suatu ekosistem, menurut Anderson 2004. Tujuan penelitian saya yaitu untuk menganalisis potensi risiko spesies invasif lobster air tawar Ceras quadricarinatus
di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Manfaat penelitian saya yaitu memberikan informasi terhadap ancaman spesies invasi lobster air tawar dan cara pencegahannya, serta diharapkan menjadi salah satu bagian penting dari pengelolaan spesies invasif di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metodologi, waktu dan lokasi penelitian. Waktu yang saya lakukan pada penelitian kali ini yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2020, tepatnya di Provinsi DI Yogyakarta, di mana saya lebih fokus kepada perairan umum daratan dan kolam budidaya. Pengumpulan data terdiri dari 3 bagian, yaitu pengambilan data pertumbuhan, yang kedua wawancara, yang ketiga studi literatur. Untuk pemilihan narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data, yang pertama ada distribusi frekuensi panjang berdasarkan acuan Jamal et al. 2017, yang kedua hubungan panjang dan bobot berdasarkan Effendi 2002, yang ketiga faktor kondisi berdasarkan acuan Effendi 1979, dan yang keempat ada penilaian risiko berdasarkan BKIPM 2017 atau Balai Karantina Ikan. Hasil, yang pertama ada distribusi frekuensi panjang. Pada perairan umum daratan, saya mendapatkan ukuran lobster, yaitu pada selang kelas 42 sampai 91 mm, di mana distribusi frekuensi panjang yang paling banyak ditemukan pada selang kelas 42 sampai 51 mm sebanyak 6 ekor. Sedangkan distribusi frekuensi panjang yang paling sedikit ditemukan pada selang kelas 72 sampai 81 mm sebanyak 1 ekor. Sedangkan pada kolam budidaya, saya menemukan ukuran lobster pada selang kelas 23 sampai 94, di mana distribusi frekuensi panjang yang paling banyak ditemukan yaitu pada selang kelas 47 sampai 58 mm dengan sebanyak 29 ekor. Sedangkan distribusi frekuensi panjang yang paling sedikit ditemukan pada selang kelas 71 sampai 82 mm sebanyak 13 ekor. Hasil ini berbeda dengan penelitian Ramadhani 2018 yang menyatakan bahwa ukuran panjang lobster air tawar Cherax quadricarinatus yang dikaji di Danau Lido berkisar pada selang kelas 9 sampai 77 mm. Di mana menurut Kembaran et al. 2015, perbedaan ukuran tersebut diduga karena lokasi dan ketersediaan makanan yang tersedia. Selanjutnya hubungan panjang karapas dan bobot. Pada perairan umum daratan, berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan pola pertumbuhan lobster air tawar Cherax quadricarinatus yaitu memiliki pertumbuhan alometrik negatif, di mana koefisien determinasi sebesar 0,9223 yang menggambarkan panjang berpengaruh terhadap bobot sebesar 92,23%, di mana setiap pertumbuhan 1% panjang mempengaruhi bobot sebesar 2,3778. Sedangkan pada kolam budidaya, berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan pola pertumbuhan juga sama, yaitu alometrik negatif, di mana koefisien determinasi sebesar 0,9483 yang menggambarkan panjang berpengaruh terhadap bobot sebesar 94,83%, di mana setiap pertumbuhan 1% panjang mempengaruhi bobot sebesar 2,3884. Hasil yang sama dengan penelitian Kurniawan et al. 2016, bahwasannya pertumbuhan panjang dan bobot lobster air tawar Cherax quadricarinatus di rawa pening bersifat alometrik negatif. Menurut Fauzi et al. 2013, bahwasannya pertumbuhan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor dalam yang meliputi keturunan, jenis kelamin, dan umur. Sedangkan faktor luar yang meliputi makanan dan suhu lingkungan. Selanjutnya faktor kondisi. Pada perairan daratan, faktor kondisi tertinggi yang saya dapatkan berada pada rataan 1,3508 dengan selang kelas 72 sampai 81 mm. Sedangkan faktor kondisi terendah pada rataan 0,9151 pada selang kelas 52 sampai 61 mm. Pada kolam budidaya, saya mendapatkan faktor kondisi tertinggi berada pada rataan 1,1715 pada selang kelas 83 sampai 94 mm. Sedangkan faktor kondisi terendah pada rataan 0,8679 pada selang kelas 47 sampai 58 mm. Dapat disimpulkan bahwasannya faktor kondisi pada perairan umum daratan memiliki bentuk badan yang baik atau gemuk. Sedangkan pada kolam budidaya memiliki badan yang gemuk tetapi hampir mendekati kurus. Menurut Kuhu et al. 2019, perbedaan faktor kondisi ini tergantung dari jenis kelamin, musim, dan lokasi. Sedangkan menurut Prehatiningsih 2013, bahwasannya perbedaan faktor kondisi tergantung dari
dari umur, tingkat kematangan, dan kelimpahan makanan yang tersedia. Selanjutnya, identifikasi potensi bahaya. Identifikasi potensi bahaya yang saya acu berdasarkan BKIPM 2017, di mana terdapat 10 kriteria yang ada. Dari 10 kriteria tersebut, yaitu meliputi predator, omnivore, dominansi habitat, reproduksi cepat, pertumbuhan cepat, adaptif dan toleran, omnivora, hibridisasi, mengganggu kesehatan ikan, dan mengganggu kesehatan manusia. Dari hasil 10 kriteria tersebut yang saya dapatkan yaitu 5 kriteria yang meliputi bahwasannya lobster air tawar Charax quadricarinatus tergolong spesies kompetitor dalam suatu lingkungan dengan mampu bereproduksi dengan cepat yang menghasilkan 200-500 telur pada saat memijah dan 100-400 telur menjadi anakan. Selain itu, lobster ini memiliki pertumbuhan yang cepat, adaptif, dan toleran pada suhu 26-28,5 derajat Celcius dan pH 6,5-7. Hal ini sesuai dengan penelitian Kogran and Leakey tahun 2007, bahwasannya karakteristik biologis lobster air tawar Charax quadricarinatus memiliki pertumbuhan yang cepat, reproduksi yang unggul, dan toleransi terhadap lingkungan. Selain itu, lobster ini merupakan spesies omnivore dengan dapat memakan semua makanan yang masih dapat terjangkaunya. Hal ini sesuai dengan penelitian Kurniasi tahun 2008, bahwasannya lobster ini benar-benar tergolong omnivore dengan dapat memakan tanaman-tanaman, moluska, cacing, dan pemakan sejenisnya. Selanjutnya, penilaian potensi risiko. Penilaian potensi risiko berdasarkan acuan BKIPM 2017, di mana terdiri dari 4 kategori, yang meliputi potensi pemasukan dan penyebaran, yang kedua dampak ekologi, yang ketiga dampak ekonomi, yang keempat ada dampak bagi kesehatan manusia, di mana potensi pemasukan dan penyebaran mendapatkan nilai skor tertinggi yaitu 37. Pada total keseluruhan 4 kategori didapatkan nilai 56,2, di mana tingkat resiko spesies invasif lobster air tawar di daerah istimewa Yogyakarta tergolong sedang, di mana pemasukan lobster air tawar ini dari kegiatan budidaya secara tidak sengaja dan secara sengaja oleh masyarakat. Menurut Gerardi et al. 2011, bahwasannya suatu populasi dikatakan invasif jika memenuhi syarat yang meliputi yang pertama masuknya spesies invasif secara sengaja atau tidak sengaja, yang kedua menyebar secara luas, yang ketiga mampu bertahan hidup dan bereproduksi dalam jumlah banyak, yang keempat ukurannya beragam pada saat ditangkap. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang saya dapat. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya untuk menilai dan memperkirakan dampak suatu risiko yang ditimbulkan oleh introduksi spesies invasif dari beberapa komponen dengan cara yang tepat agar tercapainya tingkat aman pada suatu wilayah. Menurut Kopp et al. 2005, komponen dari manajemen risiko terdiri dari 3. Yang pertama ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini dilakukan untuk melihat keseimbangan antara penilaian risiko dengan ALOP atau Appropriate Level of Protection, di mana tingkat perlindungan yang ditentukan oleh setiap negara untuk melindungi sumber dayanya. Menurut Wilson tahun 2000, tingkatan ALOP dibedakan menjadi 2, yaitu sangat konservatif dan konservatif. Jika penentuan ALOP sangat konservatif atau ketat, maka spesies invasif ini harus dimusnahkan. Kondisi ini untuk menghilangkan potensi risiko yang ada. Tingkatan ALOP yang diindikasikan dari kegiatan pemerintah pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Stasiun Karantina Ikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendekati konservatif. Kegiatan yang mengindikasikan tingkatan ALOP yang tidak ketat adalah kegiatan budidaya oleh masyarakat setempat. Kondisi ini dimungkinkan terjadi introduksi ke perairan umum daratan dengan alasan tertentu. Selanjutnya yang kedua ada penilaian pilihan. Penilaian pilihan ini untuk memusnahkan lobster air tawar Charax quadricarinatus agar menghilangkan seluruh risiko dan menurunkan nilai risiko. Pada kondisi ini, lobster air tawar Charax quadricarinatus banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, harus diturunkan dari nilai risiko sedang menjadi rendah. Sedangkan untuk lobster air tawar yang sudah berada pada perairan umum yang tersebar secara tidak sengaja, seharusnya dilakukan pengawasan. Penurunan risiko juga dapat dilakukan dengan membuat pembatas kepada pelaku usaha budidaya dengan membuat peraturan dan pengawasan agar lobster air tawar Charax quadricarinatus ini tidak mampu menyebar keluar wilayah. Selanjutnya implementasi, bahwasannya penurunan tingkatan risiko dapat dilakukan apabila tingkatan ALOP yang diacu adalah konservatif.
Spesies invasif yang secara tidak sengaja masuk dan memiliki tingkat risiko tinggi diharuskan untuk segera dilaporkan dan dimusnahkan. Pembelajaran terhadap masyarakat yang terlibat dan memangku kepentingan tentang potensi bahaya spesies invasif lobster air tawar Charax quadricarinatus perlu dilakukan secara formal melalui seminar kepada kelompok nelayan dan dinas terkait yang ada di provinsi, ataupun informal melalui pendekatan personal ke nelayan dan pembudidaya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya lobster tawar Charax quadricarinatus memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, sedangkan faktor kondisinya yaitu memiliki badan yang gemuk atau montok. Jalur masuk lobster air tawar Charax quadricarinatus di wilayah Provinsi DI Yogyakarta melalui terlepasnya dari kegiatan budidaya dengan ketidaksengajaan dan pelepasan dari masyarakat secara sengaja dengan berisiko memiliki tingkat invasif sedang. Saran, melakukan pengembangan penelitian dengan penambahan aspek reproduksi dan identifikasi genetik untuk mengetahui dampak langsung persebaran lobster air tawar Charax quadricarinatus dan melakukan pengembangan analisis risiko dan beberapa solusi pengelolaan untuk mengatasi dampak buruk yang terjadi dengan adanya persebaran spesies invasif lobster air tawar Charax quadricarinatus di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Sultan telah memaparkan hasil penelitiannya. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan yang ingin bertanya mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Sultan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya, Kak. Desnita. Desnita dulu ya. Perkenalkan, ya, Desnita, saya silakan. Desnita dari MSP. Sebelumnya, selamat kepada Saudara Sultan yang telah melaksanakan seminar hasil. Yang ingin saya tanyakan, tadi dalam penyampaian metode, Sultan memilih metode purposive sampling dalam pemilihan sumber narasumber ya? Yeah. Mau tanya kenapa? Baik. Langsung dijawab, Mbak. Iya, silakan. Kenapa saya terima kasih kepada Desnita atas pertanyaannya. Kenapa saya menggunakan teknik purposive sampling? Yang pertama, karena penentuan narasumber ini berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan untuk menggambarkan hasil yang tepat melalui wawancara yang saya lakukan. Misalnya terhadap nelayan, pembudidaya, masyarakat setempat, dan pemerintah terkait. Jadi, saya sudah menentukan pihak-pihak narasumber mana saja yang harus saya wawancara untuk menggambarkan hasil dari penelitian saya. Mungkin segitu dulu yang bisa dijawab. Apakah dapat diterima? Gimana, Desnita? Baik, terima kasih. Silakan, Adit. Tadi, Adit. Tes. Iya. Adit dari MSP. Saya ingin bertanya kepada Sultan. Tadi kan ada tuh dijelasin manajemen risikonya ada 3. Yang evaluasi, penilaian pilihan, dan satu lagi implementasi. Kira-kira untuk di daerah istimewa Jakarta ini, jika dilakukan strategi pengelolaan, lebih tepat kita memilih yang mana, atau mungkin menurut Sultan, strategi pengelolaan yang lebih baik itu gimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Adit. Kalau saya lebih milih, ya lebih memilih ketiganya, karena ketiga komponen itu memang harus ada pada saat melakukan suatu kajian mengenai manajemen risiko. Tapi kalau untuk strategi pengelolaan menurut saya itu yang pertama kita menginformasikan mengenai dampak akibat persebaran spesies invasif ini kepada masyarakat setempat, dan tentunya adanya koordinasi antara pemerintah terkait mengenai suatu aturan dan kebijakan yang akan disampaikan kepada masyarakat setempat. Habis itu, setelah itu perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap spesies invasif ini, dan satu lagi itu penting juga dilakukan pemetaan persebaran secara spasial untuk mengetahui titik-titik persebaran di mana saja lobster air tawar Charax quadricarinatus ini berada. Mungkin segitu. Terima kasih, Adit. Apakah boleh nanggapin nggak, Kak? Ya, silakan, Adit. Kan tadi dijelasin belum ada peraturan, terus perlu monitoring sama persebaran ya? Iya. Berarti untuk saat ini peraturan dan monitoring itu belum dilakukan berarti ya, Tan? Atau
Terus yang untuk peta persebaran, kenapa nggak, maksud saya nyaranin buat ditampilin juga di penelitian Sultan gitu. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Saudara Adit. Untuk peraturan sebenarnya sudah ada peraturan. Cuman untuk penerapannya, kalau saya lihat dari kondisi lapang terhadap Dinas Kelautan dan Stasiun Karantina Ikan, belum 100% menjalankan peraturan tersebut. Jadi masyarakat yang misalnya pembudidaya itu masih melakukan budidaya tanpa adanya pelaporan secara bertahap kepada dinas terkait. Habis itu untuk pertanyaan kedua tadi mengenai Saudara Adit bisa diulangi pertanyaan kedua? Peta persebaran jadi saran buat ini. Ya. Jadi untuk peta persebaran, bahwasannya peta persebaran tidak saya tampilkan di sini karena peta persebaran itu ada teman juga yang meneliti tentang sebaran spasialnya. Mungkin pada seminar berikutnya mungkin teman saya bisa menyampaikan peta persebaran spasial dari Cherax quadricarinatus ini. Mungkin begitu. Bagaimana, Dit? Ya, terima kasih Sultan, terima kasih Kak. Sudah terjawab. Ya, oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Satria. Baik, izin bertanya kepada Saudara Sultan, melihat kelimpahan dari spesies aslinya itu semakin berkurang, menurut Sultan sendiri langkah apa yang dapat dilakukan sehingga dapat mengembalikan spesies asli tersebut yang dimana berkurang diakibatkan oleh Cherax quadricarinatus itu? Terima kasih. Baik. Terima kasih pada Saudara Martin. Mungkin yang pertama kalau misalnya risiko dari lobster air tawar ini sudah terlampau tinggi, maka dilakukan upaya pemusnahan secara massal. Habis itu dilakukan monitoring secara berkala, apakah lobster ini masih memiliki potensi tinggi atau tidaknya. Kalau misalnya sudah mengalami penurunan potensi risiko, mungkin untuk mengembalikan spesies asli itu dengan cara melakukan restocking ikan. Mungkin seperti itu, Saudara Martin. Baik, terima kasih. Sebelumnya, lobster ini tuh dikonsumsi nggak sih, Sultan? Ya, Mbak. Untuk lobster jenis Cherax ini, kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kan untuk lobster ini kan banyak jenis-jenisnya, spesiesnya. Kalau untuk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat itu jenis Cherax quadricarinatus. Sedangkan jenis-jenis yang lain itu misalnya ada Procambarus clarki atau Cherax disruptor, itu biasanya untuk lobster-lobster hias, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya tunjuk. Ya, saya Mbak. Oh ya, silakan Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan bertanya. Saya Sisi Mechandri dari MSP 53. Ingin bertanya kepada Sultan. Kira-kira kenapa Saudara Sultan memilih lebih spesifik memilih Cherax quadricarinatus daripada jenis yang lain? Ya, udah itu aja. Terima kasih kepada Saudari Sisi. Ya, tadi sudah saya jelasin ke pertanyaan Mbak Dede ya. Mungkin yang pertama, saya memilih Cherax itu mudah ditemukan di masyarakat karena kebanyakan masyarakat di DI Yogyakarta itu lebih banyak melakukan budidaya Cherax dibandingkan jenis spesies lain. Habis itu, lobster ini kan tadi sudah saya bilang bahwasannya dia itu dapat dikonsumsi dan dapat dibudidayakan. Makanya lebih mudah saya mencari jenis Cherax daripada jenis lobster yang lainnya. Mungkin begitu. Bagaimana Sisi? Iya, cukup. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Waktunya masih banyak. Hawali, silakan bertanya. Hawali ada nggak ya? Ya Kak, maaf. Ya, silakan. Ya terima kasih ya Kak Dede yang telah menyempatkannya. Saya ingin bertanya kepada Saudara Sultan. Kalau tidak salah mendengar, tadi
Sultan tidak memaparkan terkait kualitas air. Saya ingin menanya untuk kualitas air untuk si Cerak sini sendiri, berapa sih kualitas air yang pas untuk si Cerak sini sendiri, entah DO-nya atau pH-nya atau suhunya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hawali. Untuk yang sebenarnya saya melakukan uji kualitas air paling untuk suhu dan pH saja. Suhu yang biasanya baik dari hasil yang saya dapat di lapang itu sekitar suhu dari 26 sampai 28, derajat Celcius, sekitaran segitu. Untuk pH-nya lebih tepatnya kalau dari saya cari di jurnal itu bisa dari pH 6 sampai 7, tapi di hasil yang saya dapat itu sekitaran 6,5 sampai 7. Mungkin begitu, Saudara Wali. Oke, terima kasih Sultan. Terima kasih ya Wali. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sama Kak. Randy Irawan. Joshua mau nanya ya? Iya, Pak. Oh ya, silakan Joshua. Ya, saya Joshua dari MSP. Izin bertanya, ini kan di hasil Sultan, lobster ini termasuk kompetitor alami dari lobster ini di alam tuh ikan jenis apa aja? Terima kasih. Baik. Mungkin terima kasih pada Saudara Joshua. Mungkin saya ambil contoh di lokasi. Ya, silakan Sultan. Saya ambil contoh di lokasi Kulon Progo, tepatnya di Waduk Sermo. Untuk spesies kompetitor yang ada di situ, yang kompetitor dari lobster air tawar, mungkin ada jenis ikan red devil. Ada red devil, ada ikan nilam, dan ada ikan tawes. Mungkin salah satu contohnya, saya ambil lokasi itu di Kulon Progo. Mungkin salah satu ikannya itu, ikan red devil. Apakah sudah terjawab, Saudara Joshua? Jogja nggak ada ya? Oh, di Jogja itu Kulon Progo itu di Jogja. Red Devil itu. Ya, sudah terjawab. Ya. Baik. Yang lain? Halo, Kak. Ya, Galih, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat buat Sultan seminarnya. Saya Galih dari MSP. Izin bertanya. Sebetulnya di lobster ini kan ada nelayannya ya atau pembudidayanya. Nah, biasanya alat tangkap apa sih yang digunakan sama mereka buat menangkap lobster itu? Baik. Terima kasih kepada Saudara Galih. Ya sama, saya ambil contoh juga di Waduk Sermo juga. Yang saya lihat untuk para nelayan itu ada yang menangkapnya menggunakan alat tangkap bubu. Habis itu ada yang menggunakan alat jaring tangkap. Sedangkan kalau misalnya di Waduk Tambak Boyo itu yang berada di Bantul, itu rata-rata para pemancing yang menangkap lobster air tawar itu. Biasanya dengan pancingan saja mendapatkan hasil lobster air tawar. Mungkin begitu, Saudara Galih. Bagaimana, Galih? Baik, Kak. Makasih. Oke. Yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Kak. Ya, Meita. Saya Meita dari MSP ingin bertanya, apakah peraturan mengenai spesies invasif sudah diterapkan secara baik oleh dinas yang terkait? Terima kasih. Oh ya, terima kasih kepada Saudara Meita. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya untuk peraturan, dari peraturan pusat itu sudah ada peraturan yang mengatur tentang spesies invasif. Sedangkan di Provinsi DI Yogyakarta juga ada. Cuman untuk melakukan penetapan peraturan ini masih banyak yang belum diterapkan secara maksimal oleh pembudidaya. Misalnya tidak ada pelaporan secara berkala mengenai kegiatan jual beli lobster. Salah satu contohnya begitu. Jadi dari pembudidaya ini kebanyakan sih belum ada diinfoin mengenai dampak buruk apa sih yang
terjadi apabila lobster air tawar ini berada di perairan umum daratan. Sedangkan menurut pembudidaya yang penting menghasilkan nilai ekonomis dengan mendapatkan hasil ekonomi. Paling begitu. Ya Kak, baik. Kasih. Terima kasih Mita. Yang lain ada yang masih ingin bertanya? Bagaimana Pak Auk dan Bu Ernik? Sudah cukup apa masih perlu ada diskusi lagi? Kalau nggak ada lagi cukup nggak apa-apa. Cukup? Oh, baik. Kita akhiri saja sesi diskusi. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ulasan dari Komisi Pembimbing, yaitu Pak Auk dan Bu Ernik. Pada Bapak dan Ibu, dipersilakan. Siapa dulu nih? Silahkan Bapak dulu, Pak. Oh, iya. Saya nggak enak mendahului guru. Enggak begitu. Oke, baik. Mungkin karena saya yang lebih tua ya, jadi lebih tahu. Jadi sebenarnya spesies invasif untuk lobster ini sudah lama ya. Jadi bisa silakan dicari. Jadi sejak tahun 80-an ya. Itu bahkan dulu saya sempat menemukan bukunya bagaimana cara membudidaya lobster ini ya. Nah, jadi memang tujuan utama dulu waktu di invasif ini dimasukkan untuk konsumsi sebenarnya ya. Karena ada anggapan yang untuk jenis Cerakor di Carinatus ini lebih cepat, lebih ukurannya lebih gede juga ya. Nah itu ya daripada yang lokal gitu. Bahkan dulu sempat juga usaha budidaya lobster ini disiarkan di televisi itu kalau nggak salah ya. Saya sempat lihat itu filmnya ya. Mungkin nggak semua kali ya yang bisa melihat. Tahun berapa ya Pak? Filmnya tahun berapa Pak? Tahun 80-an tuh kalau nggak salah. Belum lahir kayaknya Sultan. Nah, makanya. Belum lahir Pak. Makanya jadi ini udah lama ya. Dan memang dulu tuh banyak di openingnya di Jogja ya. Semarang Pak. Sampai sekarang masih ada kan tetap ya di opening. Di opening Semarang Pak. Ya, opening Semarang ya, Magelang ya. Iya. Ambarawa. Ya itu kan jadi ini jadi orang khawatir jadi masalah ya. Jadi kalau sebenarnya itu tadi ya ternyata betul hasil penelitian dari Sultan ini risikonya sedang ya. Jadi dia tidak sebenarnya dari sisi invasifnya tidak terlalu tinggi ya. Buktinya dari tahun 80-an yang terlepas ya tidak kan belum juga jadi dominan di perairan itu ya. Di beberapa tempat. Nah, itu artinya tapi tetap sebagai suatu spesies yang invasif tetap harus dimonitoring mestinya ya. Nah, disitulah kelemahan kita ya. Jadi selalu lebih dulu dilakukan karena alasan ekonomi, ya, baru kemudian kemudian dipikirkan gitu ya dampaknya, ya. Nah itu ya dan memang ya saya bersyukur dari hasil penelitian ini memang untungnya sedang-sedang saja, tidak sangat invasif ya. Dan ini kan ya namanya ini yang mengerikan juga. Justru yang saya khawatir yang untuk ini jenis-jenis yang untuk hias ya, yang untuk hias itu ya yang perlu ini jumlahnya tidak banyak yang hias, cuma memang khawatir juga lebih invasif jangan-jangan ya. Tapi kalau yang ini sih kelihatannya ya karena tadi ya risikonya sedang. Nah itu saya kira ya, jadi memang lobster ini
ya karena memang tujuannya konsumsi. Cuman di kita kan begitu ya, selalu budidayanya pun itu sampai ke skala-skala kecil, backyard ya dulu tuh ya. Jadi didatangkan secara besar-besaran sampai backyard, sehingga kalau di backyard itu controllingnya ya tahu sendiri ya, yang namanya masyarakat kecil, skala kecil, boro-boro mau dikontrol ininya ya. Jadi kadang-kadang sampai ada yang terlepas, kemudian besar dan memijah gitu ya di alam jadinya ya. Cuma ya syukurnya lagi-lagi ya karena sedang dia ya, nggak terlalu invasif. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat buat Sultan ya. Baik, terima kasih Bu Dede. Terima kasih Pak Auk. Silakan pada Bu Ernik. Ya, terima kasih Mbak Dede. Saya melengkapi saja dari yang sudah dijelaskan Pak Auk. Saya kira sudah cukup lengkap. Mungkin tambahannya adalah penelitian Sultan ini adalah salah satu usaha untuk monitoring spesies invasif itu ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Auk tadi. Meskipun risikonya sedang ya Sultan ya, Ibu. Tetapi monitoring tadi yang dijelaskan Pak Auk harus dilakukan agar keberadaan spesies ini tidak terlalu meningkat di Indonesia sehingga bisa mengalahkan spesies lokal gitu ya akhirnya. Kemudian yang kedua, secara teknis penelitian ya tadi ada pertanyaan tentang mengapa dipilih purposive sampling gitu untuk pemilihan narasumber ya. Dari siapa tadi Mbak Desmita gitu kalau nggak salah. Nah, nanti saya lihat lagi memang ini narasumber ya bukan yang dipilih ya, bukan responden ya. Jadi kalau narasumber itu memang dia punya karakteristik yang lebih daripada masyarakat yang biasa. Kalau responden itu biasanya dipilih secara acak karena tidak memerlukan kemampuan tertentu gitu ya. Kalau narasumber itu biasanya memang dipilihnya secara sengaja karena karakteristiknya tadi yang kata Sultan itu diperlukan. Jadi dia memerlukan keahlian tertentu gitu ya. Nah, kemudian tadi usulan untuk memasukkan peta sebaran itu memang sangat bagus, tetapi ini sudah diteliti oleh peneliti lain ya, Sultan ya. Ibu. Jadi sudah ditampilkan peta sebaran lobster invasif spesies ini di seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di Jogja. Dan itu sudah dipublish gitu, jadi Sultan tidak bisa lagi mungkin untuk yang peta sebaran ini. Kemudian masukan untuk Sultan di ringkasan makalahnya ya Sultan. Di gambar 2 dan gambar 3 itu yang menjelaskan tentang frekuensi dan selang kelas ya. Itu lebih baik kalau dijelaskan di situ jumlah individu yang ditemukan gitu Sultan. Jadi ditambahkan N-nya berapa gitu di situ. Jadi pembaca tidak perlu lampiran dulu baru tahu ini individunya Sultan berapa gitu yang ditemukan gitu ya. Itu saja mungkin Mbak Dede tambahan dari saya. Terima kasih Bu Ernik. Ya, sesi terakhir sudah selesai. Masukan dari sesi cuman kalau di ringkasan ada sedikit-sedikit typo dan saat penjelasan mungkin Sultan agak terlalu cepat jadi agak susah memahami kalau cuman hanya mendengar gitu. Nanti diharapkan pada saat sidang akan lebih baik lagi. Demikian seminar hari ini. Selamat kepada Sultan yang telah melaksanakan seminar. Yang lain silahkan menyusul. Hari ini nanti jam 11 ada lagi sidang jika berminat untuk ikut. Terima kasih kepada Pak Auf dan Bu Ernik atas kehadirannya dan peserta sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahrudin. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu kita. Iya, terima kasih Bu Ernik. Sama-sama. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian sidangnya udah ketemu ya. Ya.
Silakan yang lain jika ingin memberi selamat kepada Sultan. Selamat Sultan, selamat. Selamat Sultan. Selamat Sultan. Kan pagi-pagi banget Tan, kalau sidang jangan pagi-pagi. Belum pada mandi nih ya yang nonton. Iya, Bang Sultan. Sidangnya pagi lagi karena saya mau ngajar. Iya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Bu. Mbak Dede, saya sudah boleh live ya. Ya, silakan Bu. Oke. Coba diisi nilainya Bu. Silakan. Oh iya, makasih Mbak Dede, Pak Fahrudin. Iya. Saya juga live ya. Iya Pak. Hai Sultan, dah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya betul.